Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib azzakumullah. Ketika Allah menyebutkan ayat waris dalam surah An-Nisa ayat 4 sampai ayat 6 sampai 14, kemudian Allah menutup ayat waris dengan ancaman wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudhilhu nar khalidan fiha walahu adik-adiknya dijaga ya. Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam penutup ayat waris, ayat yang ke-14 dalam surah An-Nisa, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudhilhu naran khalidan fiha walahu adzabum muhin. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar batasan hukum waris yang sudah Allah tentukan, Allah akan masukkan orang itu ke dalam api jahanam, kekal di dalamnya, dan baginya azab yang sangat menghinakan. Satu ayat yang sangat keras, ancaman siapa saja yang tidak mau pakai hukum waris Islam, Allah akan masukkan orang itu ke dalam api jahanam. Jadi bagi kaum muslimin, memakai hukum waris Islam harga mati, nggak bisa nego itu. Namun kenyataannya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dalam pembagian harta waris. Yang pertama, penyimpangan pertama dalam pembagian warisan, harta waris dibagikan ketika orangnya masih hidup. Jadi masih hidup bapaknya, sudah dibagi-bagikan warisannya. Nih bapak mau kumpulin keluarga, mau bagi warisan. Alasannya kalau nanti bapak meninggal sudah tidak punya warisan lagi. Ini salah. Mereka menuduh kalau bagi warisan itu setelah orang tua wafat cenderung jadi ribut keluarga. Keributan keluarga itu terjadi di negeri kita, tidak di Timur Tengah. Karena memang kita ini kurang serius, kurang tunduk dengan agama. Bangsa ini main-main sama agama, nggak serius, gitu. Sehingga hukum yang sudah jelas itu banyak yang dilanggar. Memang benar pembagian waris itu di mana-mana bikin ribut. Bukan sistem warisnya yang salah, mental masyarakatnya yang tidak siap untuk beragama. Problem di Indonesia, masyarakatnya tidak siap beragama, gitu. Nah, warisan dibagi ketika hidup ini salah. Sehingga orang tua ketika wafat sudah tidak punya harta lagi. Warisan dalam hukum Islam dan juga hukum yang lainnya itu dibagi setelah wafat. Tidak ada waktu masih hidup. Kalau masih hidup, orang tua membagikan harta kepada anak, itu namanya hibah. Dan hibah memang harus rata. Hibah harus rata. Anak laki, anak perempuan
dewasa, anak kecil itu harus sama, itu hibah. Bapak punya anak 5, laki perempuan, masing-masing anak dapat 1 miliar, itu harus sama, laki perempuan, besar kecil sama. Ini hibah. Dan hibah juga tidak boleh menghabiskan harta kita. Harus ada harta yang kita sisakan. Ya. Mungkin lain waktu perlu kita belajar tentang fikih harta. Karena orientasi seorang muslim itu sekarang ini nggak ada, disorientasi. Orang Islam hari ini punya kekayaan, bingung dia buat apa kekayaannya itu. Itu namanya disorientasi. Sama kayak negara ini Indonesia, NKRI, itu nggak punya national interest, nggak punya cita-cita. Negara ini mau kemana? Gitu. Coba Bapak, dapat nggak pelajaran negara ini Indonesia Raya kedepannya mau kemana? Nggak ada yang tahu, nggak jelas, arahnya nggak jelas. Ini kita sayangkan. Nah, banyak orang punya harta, kaya, muslim, dia juga bingung jadi muslim tuh arahnya kemana. Nah, ini problem masyarakat kita hari ini. Jadi kesalahan pertama, kalau harta itu dibagi orang tua masih hidup, ini nggak sah. Dan itu bukan warisan. Kalau masih hidup, itu namanya hibah. Dan hibah tidak boleh dia menghabiskan hartanya. Yang kedua, penyimpangan dalam warisan adalah harta warisan dibagi berdasarkan wasiat. Harta warisan dibagi berdasarkan wasiat. Jadi sebelum orang tua meninggal, ya, kedengaran nggak suaranya? Jelas? Hah? Ini kebawahan. Tes lebih bagus. Jadi kalau warisan dibagi berdasarkan wasiat, pesan almarhum si mayit, bapaknya sebelum meninggal sudah pesan, ini rumah yang ditempati jatahnya anak pertama, rumah di Pondok Kelapa jatahnya anak kedua, rumah ketiga yang di IKN untuk anak ketiga, ya. Dia sudah pesan rumah itu di IKN. Nah, ini nggak sah, wasiatnya salah, batal. Nabi bersabda, la wasiata lil waris, tidak boleh berwasiat masalah warisan, tidak boleh berwasiat masalah warisan. Jadi kalau mau meninggal, meninggal saja. Kalau dia mau wasiat di luar warisan, misalnya orang tuanya berwasiat, tolong 1/3 harta saya wakafkan buat kebutuhan Masjid Al-Muhajirin, itu boleh wasiat untuk selain ahli waris. Tapi kalau wasiat untuk ahli waris nggak boleh. Jadi pembagian harta warisan berdasarkan wasiat si mayit ini salah dan tidak sah. Gitu. Ini banyak nih Pak, iya enggak? Banyak. Yang ketiga, penyimpangan dalam warisan adalah menunda-nunda pembagian warisan sampai waktu yang sangat panjang. Ini juga banyak sekali. Menunda warisan itu ada 2. Pertama, karena memang tidak bisa langsung dibagi, hartanya terlalu banyak, gitu.
orang kaya raya, bos kongguan gitu. Sekarang lagi musim kongguan, ya, bos kongguan mati, asetnya harus dihitung. Nah, karena asetnya banyak dan harus dijual sehingga butuh waktu, ini menunda pembagian waris yang dibolehkan. Yang kedua, menunda karena alasan yang tidak syar'i. Contohnya, ibu masih ada. Ini banyak nih. Kata ibu, "Nak, kamu kok tega? Ibu masih ada, kamu sudah bagi-bagi warisan." Ini salah. Warisan tetap harus dibagikan walaupun masih ada ibu. Karena itu adalah haknya ahli waris. Soal ibu nanti tinggal itu persoalan lain. Dia bisa tinggal dengan harta warisan yang dimiliki seorang ibu, atau dia tinggal bersama anak-anaknya, itu urusan lain. Urusan utama harta waris harus dibagikan. Jadi idealnya orang itu pagi ngubur jenazah, malam kumpul bagi warisan gitu. Bangsa ini terlalu pakai perasaan gitu ya. Jadi meninggal pagi, malam hitung-hitung warisan, karena itu amal soleh, amal jariah almarhum si mayit. Kalau warisan dipegang oleh anak keturunannya bermanfaat, yang meninggal dapat pahala. Kalau warisan ditunda-tunda sekian lama, yang meninggal belum dapat pahala. Jadi tidak benar tunggu ibu. Salah satu penghalang pembagian warisan ibu, karena nggak ngerti. Perempuan dapat jatahnya, nanti dia bisa tinggal sendiri ibu, atau dia ikut salah satu anaknya. Nanti rembukan kasus kedua, ikut siapa ibu ini. Jadi jangan warisan ditunda-tunda. Akhirnya ibunya umurnya panjang, yang mati anaknya duluan, tambah runyam lagi itu pembagian warisannya, tambah masalah lagi nanti pembarisan warisannya. Namanya umur kan kita nggak ada yang tahu. Ibunya didoain terus sama anak-anaknya, biar panjang umur ya bu ya, panjang umur. Bener panjang umur, 82. Anak-anaknya mati duluan. Nah ini salah, dosa ibu menghalang-halangi pembagian waris ya. Yang keempat, singkat-singkat aja Pak, penyimpangan dalam pembagian waris. Yang keempat, harta warisan dibagi berdasarkan kesepakatan. Ustadz, keluarga sepakat bahwa warisan dibagi rata gitu. Sepakat keluarga bagi rata, bagi sama, biar enggak iri-irian, biar enggak jadi masalah. Ini kesepakatan yang haram. Sepakat sama-sama pengen masuk neraka gitu. Sepakat yang salah. Kata Nabi, kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil. Setiap kesepakatan yang tidak tercantum dalam kitabullah, maka kesepakatan itu batil. Berarti sepakat pengen masuk neraka, karena ayatnya jelas, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adabu muhin. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar batasan waris, jelas ayatnya, sengaja melanggar hukum Allah, Allah akan masukkan orang itu ke dalam api jahanam, kekal di dalamnya, baginya azab yang sangat menghinakan. Kalau hukum sini nego udah biasa,
Hukum agama nggak bisa nego, nggak bisa. Kalau hukum di negeri bapak nego itu udah biasa, orang udah tahu semua itu. Ya, jangan. Jadi nggak bisa berdasarkan kesepakatan ini salah, harus dirubah. Kalau udah dibagikan, kumpulin lagi kalau mau masih ada sisanya, bagikan secara hukum syar'i. Ya, ini yang keempat, ini yang terbanyak ini. Main bagi rata aja, nggak boleh. Ayatnya jelas. Ya, tolong nih, di mana-mana ya udah dibagikan dengan kesepakatan itu sama rata. Yang kelima, penyimpangan dalam pembagian waris adalah warisan dibagi berdasarkan hukum adat. Ada sebagian hukum adat warisan dibagi hanya untuk anak perempuan, anak laki nggak dapat. Ini jelas salah. Dalam hukum Islam, anak laki justru dapat 2 bagian daripada anak perempuan. Karena anak laki sampai hari kiamat statusnya sebagai kepala keluarga wajib memberikan nafkah. Anak perempuan dia dinafkahi. Jadi syariat dalam masalah nafkah sudah jelas pembagiannya. Jadi ketika warisan, anak laki dapat 2 kali daripada anak perempuan. Karena duitnya juga nanti habis. Contohnya ketika nikah. Ketika anak laki nikah, dia harus bayar mahar, mas kawin. Misalkan begini, anak laki dapat warisan 100 juta. Anak perempuan berapa? 50 juta. 1 cepek, 1 gocap. Anak laki dapat 2 kali dari anak perempuan 100 juta. Kalau dia kawin, dia bayar mas kawin. Mas kawinnya 25 juta. Tinggal berapa duitnya? 75. Anak perempuan nikah dapat mas kawin. Mas kawinnya 25 juta. Iya kan? Hukum Allah adil. Perempuan cari nafkah, perempuan punya pekerjaan, punya profesi, dapat duit sendiri. Suami nggak boleh ganggu duit istri. Jangan mau ibu-ibu duitnya dikelecehin sama suaminya. Mah, cicilan rumah, mah beli mobil. Jadi perempuan dia punya penghasilan duit dia. Beda dengan laki-laki wajib menafkahi. Sehingga ini yang orang nggak ngerti hukum nafkah dalam Islam. Saya siap debat masalah ini. Islam tinggi menempatkan nafkah. Kalau seandainya perempuan nuntut kesamaan gender, itu kan di masa Nabi laki-laki dapat 2 kali. Sekarang kan zamannya bebas, udah merdeka, udah sama, emansipasi. Oke, sekarang kalau kawin gantian, perempuan yang bayar mas kawin. Mau nggak? Nggak mau perempuan. Kata perempuan, rugi luar dalam dong. Gitu. Nah, ini contoh jamaah sekalian, pembagian waris berdasarkan hukum adat dan yang sejenisnya salah. Ya. Jangan terlalu hidup-hidupkan hukum adat, pakai hukum agama. Kemudian yang keenam, penyimpangan dalam pembagian waris, harta warisan dikuasai istri. Perhatikan para istri, harta warisan suami itu, suaminya meninggal, dikuasai oleh istri.
Perhatikan, ketika suami meninggal, maka bapaknya suami, ayahnya suami dapat warisan dari harta suami 1/6. Ibunya suami dapat 1/6. Kemudian istri dapat 1/8. Sisanya baru untuk anak. Nah, banyak ketika suami wafat, ayahnya suami, ibunya suami nggak dikasih harta warisan. Harta warisan itu dipegang sama istri. Bahkan anak-anaknya pun ketika dewasa tidak dikasih warisan sama ibunya. Tuh, perempuan nih, dengerin nih. Bu, ya. Banyak perempuan-perempuan tanpa disadari dia makan duit haram. Di antaranya makan harta warisan, serakah. Mungkin karena belum paham. Ya, makanya ibu-ibu tolong pahami ini. Jadi kalau suami masih ada bapaknya, suami masih ada ibunya, itu dapat bapak ibunya dapat 1/6. Ya. Baru istrinya 1/8, sisanya anak-anaknya. Dan anak-anaknya juga ketika sudah dewasa kasih. Nah, ini warisan dari bapakmu. Waktu meninggal kamu masih kecil, masih balita, masih anak-anak. Ya, ketika sudah SMU, sudah mahasiswa, udah dewasa, kasih jatah warisannya. Ini jatah warisan bapak kamu nih. Wajib jangan dimakan sendirian. Nih bapak kamu nih, duitnya banyak. Dulu kerja ini di KPU. Nih, PU, duitnya banyak nih. Kalau pemilu bisa 10 putaran, 10 putaran itu. Ini contoh aja mas kalian. Banyak istri itu tanpa dia sadari, dia tidak memberikan jatah warisan suaminya yang meninggal kepada anak-anaknya. Makanya ketika suami meninggal, istri itu harus tahu berapa jatah anak-anaknya, berapa jatah buat dirinya. Dia pakai jatah buat dirinya untuk hidup. Jatah anak-anaknya disimpan. Ketika anaknya dewasa, dikasih kepada mereka. Ini nak, harta dari bapak kamu. Sekian-sekian. Nih. Persoalan nanti anaknya bilang, udah, duit saya ini, saya balikan buat ibu, itu nggak masalah. Tapi jangan langsung dihabiskan duit anak-anaknya itu. Nah ini banyak nih perempuan begitu suaminya meninggal, langsung poya-poya, karena statusnya jamur, janda makmur. Aduh luar biasa, gitu. Nah masih istri, masih bahasan istri yang keenam ini. Seringkali harta warisan suami itu dikuasai oleh istri pertama. Ketika istri pertama menyadari, mengetahui suaminya punya istri yang lain, walaupun dengan istri yang lain nikahnya nikah siri, maka istri tidak boleh serakah. Ini semua jatah saya kan istri yang nikahnya resmi, ada surat nikahnya. Yang lain nikahnya siri. Dalam hukum Islam, baik nikah yang nikah yang resmi atau yang tidak resmi, selama dia syarat rukunnya sah, ya sah istri. Jadi istri-istri yang lain, kedua, ketiga, keempat, walaupun nikahnya siri, wajib dikasih.
konsekuensi hukum waris. Jangan dikuasai istri pertama saja, sehingga banyak istri kedua, ketiga, keempat gigit jari. Kita mah dikasih syukur, nggak dikasih kebangetan, karena istrinya tahu. Maka nih ibu-ibu, mohon maaf ya, ini karena banyak kasus nikah siri. Kalau suaminya ternyata meninggal dan memang dia nggak punya istri lagi, coba cari-cari dulu informasi, bener nggak dia nggak punya istri lagi, gitu. Jangan-jangan ada di Sukabumi, gitu. Karena banyak orang nyimpen istri di Sukabumi, ya, ya Pak, jangan pura-pura nunduk nih Pak, gitu. Ya kan, Jampang Kulon, Jampang Surade, gitu, banyak situ, ya kan. Ini fair nih, kalau memang itu istrinya punya hak. Dulu ada seorang pengusaha minyak dari Arab Saudi, pengusaha minyak kaya, ya namanya juga pengusaha minyak pembensin. Nikah sama orang Sukabumi, gitu. 3 hari nikah mati, gitu. Qadarullah ya, mati. Nggak tahu deh sebabnya, jangan dibahas, ya kan? Mati. Allahu Akbar. Ya, ajal. Jadi masih malam pengantin. Mati dia. Laporin ke Arab Saudi. Istrinya di sana bilang, kalau betul suami saya nikah dengan perempuan itu, kasih warisan. Kasih. Ngerti itu, Saudi, Timur Tengah, kasih. Saya sebagai tim dari Indonesia, warawiri, dijanjikan sama pengacara, Pak Ustadz, kalau nanti sukses, Ustadz dapat 1 pom bensin. Wih, saya udah menghayal nggak karu-karuan, ya kan? Nggak ngaji lah, nggak ngajar lagi nih, dapat sih, ya kan? Ngajar sama aja kerja bakti, ya kan? Gitu. Nggak taunya dibohongin kita. Nah itu contoh, istrinya tahu suaminya nikah lagi. Benar ada saksi, itu fungsinya saksi itu di pernikahan. Benar ada saksi, tertulis, iya nikah lagi, nggak tipu-tipu, bukan nikah mut'ah, ya, nikah resmi. Kalau Saudi nikah yang sah. Kalau Irak tuh, itu mut'ah tuh, ya, banyak tuh. Maka dapat. Jadi poin yang ke-6 ini masalah istri. Seringkali istri ingin menguasai semuanya harta suami. Salah. Jadi kalau betul suami nggak nikah lagi, cuma dia istrinya, silakan. Kalau ada gosip-gosip suaminya itu punya istri lagi, cari dulu perempuan itu, masih istrinya atau sudah dicerai. Kalau ternyata sudah dicerai, berarti nggak dapat. Tapi kalau dia masih istrinya, tetap harus dapat. Perempuan Yaman itu perempuan yang sangat setia. Ketika ditinggal safar oleh suaminya, sekian lama suaminya nggak nengok, selama belum dicerai, dia masih menunggu suaminya. Itu perempuan Yaman, bagus. Ya. Kemudian yang ke-7, yang terakhir, penyimpangan dalam warisan adalah pembagian warisan berdasarkan harta gonogini. Ya, pembagian warisan berdasarkan harta gonogini. Jadi di Indonesia ada paham peraturan tentang harta gonogini. Jadi kalau suami meninggal, dengarkan, suami meninggal,
suami asetnya itu rumah, kendaraan, tabungan itu totalnya 10 miliar. Maka 10 miliar dibagi 2, 5 miliar ini otomatis milik istri. Ini namanya harta gonogini. Sisanya baru harta warisan yang 5 miliar. Nah, harta warisan nanti istrinya dapat lagi di situ 1/8. Nah, harta gonogini tidak ada dalam Islam. Harta gono ini nggak ada dalam Islam. Perempuan nuntut harta gono gini, dia nuntut harta yang haram. Ini peraturan negeri Bapak nih. Ya, alhamdulillah perempuan jarang yang tahu, gitu. Tapi kalau dia tahu, nggak usah nuntut pakai harta gono gini. Semua harta suami ketika meninggal itu masuk harta warisan. Tidak ada hukum harta gono gini. Jadi suami kerja cari duit, menurut hukum di negeri kita separuh harta suami itu milik istri. Dari mana ini hukum? Ya. Saya ngajar di Mahkamah Agung, hakimnya protes, hakim agama. Ini peraturan negara, Ustadz. Saya nggak ada urusan sama negara. Saya berpegang kepada hukum Islam, gitu. Marah hakim agamanya itu karena dia DKM-nya, ya, ngambek biasa, NKRI ngambek, gitu. Pecat saya dari Mahkamah Agung. Aduh, hakim ngambek. Kemarin Ramadan panggil lagi saya ceramah, gitu. Alhamdulillah. Saya bilang, ini Mahkamah Agung masuk Islam lagi nih, manggil saya, gitu. Jadi jamaah sekalian, pembagian waris berdasarkan harta gono gini salah. Kemudian sebagai penutup, masalah hukum anak dalam Islam. Masalah hukum anak dalam Islam. Dalam Islam anak itu ada 5. Pertama, anak kandung. Anak kandung wajib dapat warisan. Baik anak kandung dari istri pertama, istri kedua, istri yang ketiga, atau istri yang telah diceraikan, maka semua itu anak kandung. Jadi kalau ada suami, umpamanya seorang ayah meninggal, istrinya ada 2, ada 3, ya, maka anak tetap anak, walaupun dari istri pertama, kedua, ketiga, dari pernikahan yang resmi atau yang tidak resmi, itu anak. Sekalipun ibunya sudah diceraikan oleh sang ayah, tetap anak dapat warisan. Oh, istri keduanya udah diceraikan, enggak, istrinya enggak dapat, tapi anaknya tetap dapat. Ngerti gak Pak? Anak kandung tetap anak kandung, walaupun istri sudah ceraikan, gitu. Anak kandung tetap anak kandung, walaupun dari istri yang kesekian. Jadi jangan zolim, istri kedua anak kandungnya nggak dikasih. Allahu Akbar. Ya, jadi harta ayah hanya dikuasai oleh anak-anak dari istri pertamanya saja. Ini zolim, nggak boleh. Ini poligami banyak yang nggak sehat. Akhirnya satu nasab, ya, cuma beda ibu, jadi rusak pecah, gitu. Yang kedua, anak tiri. Ya, anak tiri tidak dapat warisan. Anak tiri tidak dapat warisan. Perhatikan, ini jangan anak tiri songong. Iya, mentang-mentang dapat bapak tirinya kaya raya, ya kan?
Seolah-olah dia berhak terhadap harta bapak tirinya. Nggak punya hak anak tiri. Ya, anak tiri nggak dapat warisan. Misalkan ada laki-laki menikahi jaksa. Jaksa itu janda anak satu, gitu. Jaksa, janda anak satu, ya. Berarti anak tiri kan, gitu. Ibunya sebagai istri dapat warisan, anaknya nggak dapat. Anak tiri tidak dapat warisan dari bapak tirinya, nggak dapat. Saya ajarin nih, makanya kalau jadi anak tiri, bapak tirinya mau menjelang mati, minta, bener, Pak, bapak kalau meninggal saya nggak dapat, gitu. Mumpung masih hidup Pak, saya butuh buat minta rumah satu, gitu. Boleh, kalau dikasih, ya. Kalau dikasih jangan lupa sama saya, ya kan? Kan saya kasih tahu, ya kan? Minta, ya. Apalagi dia ngarawat bapak tirinya. Kan ada anak-anak tiri itu sama orang tua tirinya bagus hubungannya. Kadang anak kandungnya sendiri cuek, tapi anak tirinya perhatian sama bapak tirinya. Tapi kalau bapak tirinya nggak ngasih waktu hidup, mati, anak tiri nggak dapat warisan. Yang ketiga, anak angkat, adopsi. Anak angkat tidak dapat warisan. Masyarakat Arab jahiliyah, anak angkat dapat warisan. Arab jahiliyah. Kemudian turun dalam Al-Quranul Karim ayat dalam surah Al-Ahzab yang menghapus hukum anak angkat seperti anak sendiri, dihapus hukumnya. Bahwa dalam syariat Islam, anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Maka anak angkat statusnya tidak seperti anak kandung. Jadi dahulu Arab jahiliyah, anak angkat dapat warisan kalau bapaknya meninggal. Setelah turun surah Al-Ahzab, anak angkat tidak dapat warisan. Anak angkat tidak dapat warisan. Tolong juga catat, anak-anak angkat ini juga banyak yang songong. Karena umumnya anak angkat itu anak orang susah. Iya, orang kaya mana mau anaknya, Pak, anaknya buat saya, enak aja loh, gitu. Yang diangkat anak tuh orang susah. Anaknya saya rawat deh. Orang susah ya kan, anaknya banyak, ya kan, 12. Kartu keluarganya 2 lembar. Saking banyaknya kartu keluarganya 2 lembar. Rumahnya kayak musola, sendalnya banyak. Wih, sendalnya banyak. Ya kayak musola nih, gitu. Ya kan? Nah, yang seperti ini seringkali terjadi. Hidup sama orang tua kaya raya, orang tuanya ini wafat, nggak dapat warisan. Anak angkat, makanya anak angkat itu seringkali mengambil harta orang tua angkatnya, seolah-olah memiliki semua harta orang tua angkatnya. Nggak boleh. Kalau dia mau minta, minta yang benar, gitu. Oh, ini problem anak angkat tuh banyak Pak, banyak kasus sekali. Yang keempat, anak zina, anak hasil zina. Hamil duluan baru nikah, ya. Zaman dulu orang mengundang baru mengandung, zaman sekarang mengandung baru mengundang, gitu. Jadi hamil duluan, itu namanya anak zina. Anak zina tidak dapat warisan dari bapak. Anak zina hanya dapat warisan dari ibu. Kalau ibunya mati, baru dapat warisan. Tapi kalau bapaknya mati, anak zina tidak dapat warisan. Biasanya anak zina itu anak pertama. Iya kan?
Anak kedua udah nikah, anak ketiga udah nikah. Makanya anak pertama itu perlu cross check sama bapaknya. Pak, saya halal gak dulu? Gitu. Iya Pak. Kalau ternyata dia anak zina, dia hanya dapat wasiat. Pak, saya minta wasiat aja. Oke, nah boleh ngasih harta wasiat kepada anak zina, boleh, karena dia nggak dapat warisan. Nah, kamu yang di Bekasi itu rumah buat kamu, gitu. Karena kamu nggak dapat warisan, gitu. Boleh. Jadi kalau orang tuanya nggak ada wasiat, anak zina nggak dapat warisan. Adik-adiknya dapat, anak pertama nggak dapat. Kesian, gitu. Kemudian yang kelima, anak susu. Anak susu. Jadi seandainya bapak istrinya menyusui bayi tetangga, maka bayi tetangga itu anak susu bagi bapak dan ibu. Anak susu hanya sebatas mahram. Jadi bapak dengan anak susu itu mahram, nggak boleh nikahi anak susu, itu mahram. Dia boleh terbuka auratnya, nggak pakai jilbab di hadapan bapak, karena bapak adalah bapak susunya. Jadi istri bapak menyusui bayi tetangga, itu namanya anak susu. Zaman dulu bayi lahir yang menyusui perempuan lain, kalau ibunya nggak keluar susu. Dan ini hukum berlaku sampai hari kiamat. Di zaman modern, orang kalau nggak keluar susu pakai susu kaleng. Iya, susu sapi. Sehingga anak-anak kita lemah karena susu sapi. Padahal kalau dia mau pakai susu ASI boleh. Wah, tetangganya ngelahirin juga tuh, nitip, Bu. Iya, nanti bayar. ASI itu tinggi. Ini hukum sampai hari kiamat. Jadi anak kita ini jadi saudara susu dengan ibu itu, gitu. Sama-sama anak susu nggak boleh saling menikah. Kenapa anak-anak ini seringkali sakit-sakitan zaman sekarang, lemah fisiknya? Karena susu kaleng, susu sapi kan gitu. Yang bagus susu ASI ibu. Isa ya? Hah? Desa ya. Nanti kita sambung soal jawab ya. Jangan yang susah-susah nanyanya ya, gitu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Silakan yang tanya. Kertas. Oh ini. Ada pertanyaan lewat tulisan. Bagaimana sikap kita kalau suami sering sering minta nafkah karena usaha selalu ludes, selalu gagal. Bolehkah utang warisan, bahkan uang warisan istri habis? Jadi jamaah sekalian, masalah harta suami istri ini memang harus jelas. Kalau istri transaksi kepada suami sah. Transaksi istri kepada suami ada 3. Pertama, istri akadnya ngasih sama suami, Mas, saya ada uang nih, silakan pakai. Ini kata-kata silakan pakai ini berarti ngasih. Kalau udah ngasih nggak boleh diminta lagi. Maka istri, ini bagian pertama ini, kalau ngasih, nggak boleh diminta lagi. Nih, saya kasih,
istrinya dapat warisan. Ini kejadian, suaminya supir angkot zaman saya, Metro Mini zaman dulu tuh. Kalau saya naik angkot gratis. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nah, kondektor nggak boleh dinagih itu temannya Ustadz, temannya supir. Ketika istri dapat warisan, dikasih kepada suami, ini mas buat usaha. Sama suami dipakai buat usaha konveksi celana jin. Sukses. Sebulan tuh omsetnya ratusan juta. Ketika udah sukses, suaminya nakal. Gitu. Biasalah. Laki-laki kalau kaya nakal. Perempuan kalau nakal kaya. Gitu. Kata stiker. Stiker di motor itu kan ada tulisan tuh. Ntar deh ya, main dulu deh sana IKN ke IKN gitu ya, yang jauh ya. Suaminya udah merasa duit dia. Nah ini yang pertama, akad harus jelas suami istri. Istri kalau ngasih, maka kalau akadnya ngasih nggak boleh diminta lagi. Yang kedua, akadnya minjam. Nih mas, saya pinjemin buat modal gitu. Kalau akadnya minjam, maka balikan sesuai pinjaman, nggak boleh ada kelebihan. Jadi kalau akadnya pinjam, istri nggak boleh minta keuntungan. Untungnya mana? Ya enggak, kan dulu akadnya pinjam nggak boleh ada tambahan riba. Tuh harus jelas, boleh pinjam. Ya, jadi istri juga jangan polos-polos banget. Nih saya pinjamin, kamu usaha gitu. Ketika suaminya maju usahanya, balikan pinjamannya, istrinya gigit jari. Kok cuma dibayar pinjamannya? Ini kan sesuai dengan akad. Yang ketiga itu bisa mudorobah, bisa sirkah. Misalnya suami istri punya modal bareng, usaha bareng. Atau istri punya modal, ya, mudorobah, suami yang jalanin. Nanti hitungannya berapa ditentukan. Boleh transaksi suami istri, boleh, sah gitu. Ayo mas, kita bikin pom bensin ya, yang botolan gitu ya. Jual bensin campur ya kan, ya botolan, Pertamini ya, bukan Pertamina, Pertamini jual bensin campur. Ini kerjasama ya, kerjasama boleh, untung bagi dua, rugi bagi dua. Jadi jamaah sekalian, pada prinsipnya kalau suami gagal terus, istri boleh dia bantu suami. Nih saya kasih pinjamin, nanti kalau sudah jalan balikin ya, boleh. Ini hukum-hukum ini jarang yang diketahui oleh keluarga. Jadi suami pada prinsipnya dia wajib cari nafkah. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu memang suami kesulitan. Tiba-tiba dia di PHK, tiba-tiba dia kena musibah, kecelakaan, nggak bisa cari nafkah. Sehingga mau nggak mau istri dituntut untuk berkorban. Nah kalau istri duitnya pas-pasan, dia boleh, nih mas nanti tolong ganti ya, mas kawinnya umpamanya, warisan orang tuanya gitu. Nah ini peran seorang istri luar biasa ya. Jadi jangan sampai suami betul-betul manfaatin uang istri, jangan. Kalau memang hutang, bayar
bayar. Seperti kemarin pandemi banyak ustadz ngutang sama istrinya, iya kan, pada di lockdown masjid-masjid, kantor-kantor, di rumah bengong aduh, kesian ustadz tuh, aduh, luar biasa. Nggak taunya virusnya hilang dengan misterius, ya. Nah, gitu kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang dimaksud dengan apa sih? Mana lagi tanyaannya? Iya Pak, langsung nih. Iya Pak. Apa? Iya. Sebentar. Suami meninggal. Hah? Hah? Anaknya 3. Nggak apa-apa, tapi dibagi dulu, ya kan, kasih tahu, nih Pak, jatah bapak, jatah ibu 1/6, ini jatah istrinya, ini jatah anak-anaknya. Nanti udah dipegang, baru diberikan buat cucunya, kan gitu kan? Boleh, gitu kan maksudnya? Ya, tapi jatahnya udah dikasih tahu. Oh ya nggak apa-apa. Jadi kalau sudah dia tahu dia berhak dapat jatahnya, dia bilang nanti diurus sama notaris pernyataan bahwa jatah dia diberikan kepada sang cucu. Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Deh Pak. Jadi dihitung dulu dari bapaknya yang meninggal itu jatahnya masing-masing. Nanti kalau sudah dihitung jatahnya masing-masing, baru dihitung kasus yang kedua yang meninggal itu. Makanya setiap ada yang meninggal dihitung dulu jatahnya. Nanti meninggal lagi anak yang lakinya ini, dihitung lagi kasus kedua. Meninggal lagi, dihitung lagi, gitu. Dua bagian gimana maksudnya? Enggak, karena kasusnya ini kan harusnya dia dapat, karena tertahan, tidak dibagikan, harusnya dapat dia. Beda dengan anaknya sudah mati duluan, beda. Ya, kalau anaknya sudah mati duluan, yang sudah mati nggak dapat warisan. Ini yang jadi masalah. Bapaknya meninggal, harusnya dia dapat jatah warisan, cuman akhirnya keburu meninggal. Nah, pada prinsipnya dia masih tetap dapat nih kalau ada cucunya, ya kan, keturunannya. Maka dihitung kasus pertama itu kehilangan bapak, berapa jatah masing-masing. Nanti kemudian
ditahan nih hartanya, nggak dibagikan, dihitung jatah masing-masing. Nah, ibunya meninggal, ada kasus kedua lagi, berapa jatah ibu gitu. Jadi begitu perhitungan satu-satu. Nah, jadi kalau misalnya bapak meninggal dihitung jatah masing-masing. Nah, anak laki-laki dapat nih sekian umpamanya. Nah, kemudian dia meninggal. Nah, jatahnya dia itu buat anak istrinya, ada anak istrinya umpamanya kan, dapat anak istrinya. Ngerti gak? Jadi misalnya saya ulangi nih, seorang ayah meninggal, ya kan, nggak langsung dibagikan gitu. Kemudian setelah itu anaknya meninggal, anaknya punya istri dan cucu, ya kan. Maka perhatikan, jatah warisan dari bapaknya itu plus harta dari anaknya itu, yang masih ada harta dia, peninggalan dia, itu nanti buat dibagikan kepada anak dan istrinya. Jadi nanti cucunya dan istrinya itu dia dapat dari harta suami dan dari orang tua suaminya itu. Ngerti gak? Gitu. Itu resiko nggak langsung dibagikan, jadi begitu. Jadi agak rumit. Gitu. Apalagi kalau udah sekian keturunan, berantem udah. Tapi kalau notarisnya paham, itu dihitung satu-satu, itu dikumpulin. Sampai sini paham nggak? Ngerti? Jadi gini, kalau ada rumah orang tua dulu yang harusnya itu dibagi, boleh saja dia dipertahankan dengan catatan ada yang nanggung. Udah, saya yang bayar deh rumah itu 1 miliar saya beli. Nah, 1 miliar ini tetap dibagikan ke ahli warisnya. Jadi jangan sampai hak ahli waris itu ditahan dengan rumah warisan yang nggak boleh dijual itu. Jadi melestarikan peninggalan orang tua pada prinsipnya boleh, tapi jangan sampai melanggar jatah warisan gitu. Misalnya rumah itu harus dibagi 10 anak gitu, ada 2 anak, udah kita bayarin deh buat adik-adik kita, nanti rumah itu kita hibah, wakafkan gitu. Nah, jamaah sekalian, yang jadi masalah ini rumah pokok orang tua, anak-anak yang pertama, generasi pertama, ring 1 sepakat kita nggak bagi warisan, sepakat. Ini ring 1 sepakat nih, ring 2, ring ketiga bisa ribut. Makanya kalau sudah jatahnya diketahui, kemudian diwakafkan, tulis notaris, ini bukan rumah warisan lagi, ini rumah wakaf. Karena jangan sampai generasi kedua, generasi ketiga nanti nuntut, itu rumah masih warisan tuh. Apalagi ada anak keturunannya yang miskin, gelap mata, ya jadi ribut itu. Makanya kalau memang sudah diwakafkan, tulis surat wakaf, ini bukan rumah warisan lagi, ini sudah wakaf atas nama keluarga fulan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Pak. Hah? Iya. Kenapa?
Hah? Anak hasil jinanya punya anak lagi. Bapak punya anak 3, 1 laki, 2 perempuan. Ah. Nah, anak lakinya itu berzina punya anak hasil, ya, menghasilkan seorang Laki-laki, anak laki-laki, ya tahu. Cucunya berarti. si anaknya itu meninggal yang tadi berzina itu. Ah. Sebelum bapaknya Iya. kan berarti nggak punya waris kan? Iya. Waktu si kakeknya itu meninggal, Ah. kan membagi waris untuk 2 anak perempuan aja kan? Iya. Kan berarti harus ada turun asobahnya kan? Iya. Itu asobahnya itu jatuh ke mana? Ke anak yang zina itu atau ke orang lain? Yang perempuan itu yang dapat. Iya kan perempuan. Hmm. Ada asobahnya kan? Hmm. Nah kemarin ternyata kemudian ada keluarga dari keluarga. Nah itu Anaknya yang lain nggak ada. nggak ada, hanya perempuan jadi Oh ya udah, nanti dia kasih ke lapis kedua, kakak, adik. lapis kedua tapi anak zina. Bukan, kakaknya yang almarhum si mayit, saudara yang lainnya. Oh pamannya. Ponakan itu dapat. Anak jina nggak dapat, jina nggak dapat, putus nggak, gitu. Ya, sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.